Kita berbicara tawakal, ini kan akan tidak jauh dengan pasrah, ataukah memang berbeda artinya Pak, antara tawakal dengan pasrah? Tawakal ataupun saat berusaha sudah maksimal Pak, tapi akhirnya di-ghosting dengan keadaan Pak. Itu dalam Risalatul Mu'awanah, tawakalnya itu seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Taklif Wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, tadi kan juga disinggung terkait tawakal, ya Pak, terkait tawakal. Nah, tawakal dalam Risalatul Mu'awanah ini kan juga dijelaskan tentang makna tawakal itu sendiri, Pak. Nah, cara memahaminya, tawakal ataupun saat berusaha sudah maksimal, Pak, tapi akhirnya di-ghosting dengan keadaan, Pak. Itu dalam Risalatul Mu'awanah, tawakalnya itu seperti apa, Pak? Secara inti atau saya lupa kalau teks Arabnya, tapi pada intinya itu orang bertawakal itu harus tadi tetap berusaha, tapi dia bersandar kepada Allah, bukan kepada hasil. Kalau kita kaitkan dengan keterangan hikam tadi, sebenarnya tidak begitu berbeda ya. Prinsip-prinsip dari tokoh-tokoh sufi itu tetap bukan berarti kalau misalnya tawakal yang benar tadi berusaha dulu baru diserahkan kepada Allah hasilnya. Jika seseorang hanya mengandalkan bersandar pada nilai, nanti khawatirnya ketika bersandar pada hasil yang diharapkan, ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya biasanya muncul tadi itu. Makanya dalam ada istilah bahwa kita itu diperintah untuk bukan menikmati hasil, tapi menikmati proses. Betul, betul. Orang yang sadar akan prinsip ini, ya namanya usaha bisa jadi sesuai, artinya berhasil sesuai dengan yang kita inginkan, ada kalanya kan sebaliknya. Tapi kalau sudah dilandasi dari awal itu kita minta kepada Allah, ya saya melihat meskipun ada perasaan tidak enak, tapi kita tidak sampai misalnya ya naudzubillah memaki takdir gitu ya. Kita insya Allah bisa sabar dan mudah-mudahan lebih apa itu Ridho. ya. Jadi ada istilah sebenarnya musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa menjadi muhibah, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana kita menyikapinya. Jadi cara menyikapi itu yang perlu digarisbawahi. Masalah itu akan tetap ada, namanya manusia hidup ya. Yang terpenting bagaimana kita menyikapi suatu masalah itu. Sehingga masalah yang secara lahir kelihatan sebagai masalah bisa jadi itu adalah muhibah atau suatu kenikmatan. Al-Quran menyatakan bahwa setiap kesulitan akan dibarengi dengan dua kemudahan. Tinggal kita bagaimana bisa membaca ayat kauniyahnya, bukan ayat kauliyah saja.
Ketika coba nanti ketika Mas Farizal mengalami kesusahan gitu ya, mengalami kesulitan, coba diamati. Kalau Al-Quran bilang setiap satu kesulitan dibarengi dengan dua kemudahan. Mudahan. Jadi itu tadi yang saya maksud apa? Membaca ayat kauniyah, ayat yang tidak tertulis. Saya mengalami kesulitan, satu kesulitan. Al-Quran bilang akan dibarengi dengan dua kemudahan. Tinggal kita di mana gini kita dapat kemudahan ini. Dan ya saya tidak perlu saya contohkan detailnya ya, tapi saya punya pengalaman seperti itu. Di satu sisi sulit, tapi ada di sisi lain ada kemudahan. Bahkan Al-Quran bilang dua kemudahan. Setiap ada musibah pasti ada keberkahan. Ada Gitu, ya, setiap ada usaha tidak akan mengkhianati hasil. betul. Berarti kalau berbicara masalah risatul muawanah dengan al-hikam itu tentang tawakal tidak terlalu jauh lah begitu penjelasannya Pak ya. Ya. Jadi kan ini terkadang tadilah banyak dari kita ketika tidak berhasil dengan apa yang dia inginkan, banyak yang tadi ya tidak burn out, stres dan yang lain-lain. Nah ini nih Pak yang paling mungkin urgent ya. Ketika kita berbicara tawakal, ini kan akan tidak jauh dengan pasrah. Ataukah memang berbeda artinya Pak antara tawakal dengan pasrah? Ya, sebenarnya berbeda ya. Pasrah dalam arti kalau orang bilang pasrah mungkin dia sudah tidak melakukan usaha. Betul, itu Pak. Tapi tawakal kan enggak. Tadi sudah kita singgung ya. Tawakal itu ada ikhtiar. Jadi bedanya itu kalau pasrah itu lebih ke ada istilah khauf dan roja ya. Jadi pasrah itu lebih ke khaufnya, dia tidak akan bergerak, tidak akan move on, dia pasrah. Tapi kalau sebaliknya yang tawakal itu lebih ada usaha di samping dia tidak bersandar pada usaha itu, tidak memastikan bahwa ketika saya berusaha harus seperti ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena dikembalikan lagi tawakal diserahkan kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita minta dipilihkan oleh Allah. Makanya tadi ayatnya bisa saja yang tidak kita sukai ternyata itu lebih baik. Ada mungkin saya kasih ilustrasi contoh ya. Ini tentang ya menikah ketika ternyata calon istrinya tidak sesuai harapannya atau tidak sesuai yang diinginkannya. Berarti kan tidak suka. Jadi dia berusaha mencintai istrinya, tapi perasaannya itu tetap nggak bisa. Artinya tidak tumbuh rasa cinta itu. Dia sudah sempat bergaul suami istri, tapi ketika rasa itu belum muncul, akhirnya dia pergi meninggalkan istrinya. Sampai kurang lebih 20 tahun. Tapi tidak dicerai, ditinggal. Istrinya tidak menuntut cerai. Ya, jadi tetap hubungan suami istrinya saya. Nah, ketika dia setelah 20 tahun balik, dia tidak langsung pulang ke rumah tapi mampir ke masjid untuk sholat. Nah, ketika mampir di masjid sholat berjamaah, yang jadi imam itu masih muda, pokoknya bagus ya imam ini, dari bacaan, pengetahuan ilmunya, agamanya. Ya, singkat cerita, ternyata yang jadi imam itu tidak lain siapa? Anaknya sendiri. Jadi dari kata wa asa antakrohu sayan itu, awalnya kan nggak seneng, benci, tapi ternyata Allah menjadikan di situ kebaikan. Dia mendapatkan anak yang soleh, anak yang ya punya pengetahuan agama, bisa menjadi imam, itu kan suatu kebaikan yang banyak bahkan itu. Jadi di situ misterinya, rahasianya kita tidak tahu
apa yang kita suka bisa jadi itu tidak baik, apa yang kita benci bisa jadi itu Menjadi baik. baik ya. Saya tidak tahu lah ada misteri-misteri itu, Pak ya. Jadi sahabat muslim yang berbahagia, kita lanjutkan berikhtiar, kemudian bertawakal. Karena kita tidak tahu apa yang kita pilih ini baik atau tidak menurut Allah. Tapi yang pasti Allah akan memberikan sebuah kebaikan-kebaikan yang lebih dari harapan-harapan kita.